Hormas. Horas. Prokasma program podcast. Kembali lagi di Prokasma Di Bincang Film RFA. Kali ini kita dengan set yang baru dan kita bakal ngobrolin tentang salah satu film yang tahun 2022 ini kembali masuk menjadi nominasi Oscar untuk kategori film asing. Ya, film asing terbaik. Sebetulnya kalau Indonesia itu sejak kapan ya bisa masuk tembus Oscar? Kalau yang saya tahu sih kayaknya dari semenjak PTJ ya, Perempuan Tanah Jahanam, atau sebelumnya Sebelumnya ada lagi. Turah itu tahun berapa tuh ya, Turah? Turah kalau nggak salah pernah masuk juga Turah. Iya, Turah pernah masuk. Kemudian Marlina di Pembunuh dalam 4 Babak. Kemudian Penari itu siapa? Kucumbu Tubuh Indahku. Kemudian Marlina Perempuan Tanah Jahanam. Yuni masuk nggak sih? Enggak masuk. Kemudian yang tahun kemarin itu apa ya? Kita nggak riset dulu nih mau ngobrol. Yuni kayaknya. Enggak Yuni enggak. Seperti dendam deh apa? Seperti enggak. Yuni kayaknya Yuni. Ya, mohon maaf kami kurang riset. Seperti biasa karena memang kita konten kreator konten kreator ya? Cio. Bukan. Pemula. Amatir. Jadi gak riset dulu. Jadi nggak riset dulu, langsung aja. Ya begitulah kami. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin satu film yang dulu pernah kita singgung-singgung. Iya. Bahwa tahun ini memang banyak sekali film-film yang bermutu ya. Setelah Yuni, kemudian ada Seperti Dendam, kemudian ada Before Now and Then, dan yang ada satu ini ada Ngeri-Ngeri Sedap. Terus ada Gara-Gara Warisan. Dan yang menghebohkan, yang mengejutkan adalah Ngeri-Ngeri Sedap ini tanpa disangka tiba-tiba masuk mewakili Indonesia untuk bertanding di Oscar untuk kategori film berbahasa asing. Gimana tanggapannya? Bangga, jelas bangga. Karena tapi tiap tahun kita nggak pernah dapet. iya, ini semoga ya kita doain aja karena ini buat 2023 ya. Nah gitu. Iya, jadi semoga ya masuk kali ini gitu. Tapi yang heboh itu kan waktu Parasit ya. Dia tidak hanya sekedar dapat di the best film berbahasa asing, tapi juga sutradaranya juga dapat di film terbaiknya, malahan film terbaiknya juga. Dan kita kalah segala, padahal lawan kita adalah Kucumbu Tubuh Indahku itu. Iya. Gitu. Dan sekarang gara-gara warisan. Gara-gara waris. Ngeri sedap. Ngeri sedap yang di bahasa Inggris kan menjadi Missing Home. Ya, untuk versi itunya Missing Home. Karena kalau ngeri sedap diterjemahkan bahasa Inggris jadi apa ya? Scary delicious. Jadi ngari sedap. Ngeri sedap. Oke. Sederhana premisnya sebetulnya ya. Sederhana premisnya tentang kerinduan orang tua terhadap anak-anaknya yang pergi merantau. Karena memang orang-orang Sumatera itu kan kebanyakan itu merantau. Iya. Ya, termasuk orang-orang Batak. Sumatera Utara itu kebanyakan merantau. Dia juga punya filosofi kan, filosofi cicak ya. Iya benar. Apa gimana filosofi cicak? Ya di tempat mana aja dia bisa beradaptasi. Oh, bisa beradaptasi ya. Jangan kau pulang sebelum kau sukses. Itu. Jadi orang-orang yang dari sana itu kalau belum sukses itu gak berani pulang. Karena merasa punya hutang. Gitu. Baru kalau sukses mereka datang. Tapi di sini jadi satu konflik di mana opungnya si Bapak Dompu dan Mama Domo ya. Mama Domo dan Bapak Domo ini mau ngadain acara dan anak-anaknya susah banget untuk bisa diajak pulang gitu. Sehingga mereka harus merekayasa ya, membuat sebuah cerita yang sekiranya bisa menghadirkan anak-anak mereka ke rumahnya di Sumatera Utara itu.
Dan dibuatlah cerita mereka pura-pura mau cerai dan berhasil. Sampai mau cerai betul. So, Intinya mau cerai beneran. intinya mau cerai beneran. Nah, kalau lu sendiri gimana nih ngelihat Ngeri-Ngeri Sedap dibandingkan dengan film-film yang lu udah tonton, dan sebetulnya lu yang ngejagoin yang mana? Gue nih, gue sebenarnya ngejagoin Before Now and Then. Dan pilihan kedua itu gara-gara warisan juga, karena ya sebenarnya sama tentang keluarga ya, tiga film itu. Tapi yang paling dapet itu Before Now and Then sebenarnya. Dia apa namanya, kita jangan bahas Before Now and Then karena udah pernah bahas ya. Nah jadi ya itu aja sih yang gue jagoin. Tapi bukan karena kesukuan atau kedaerahan ya, bukan ya? Gara-gara warisan juga itu nggak ngangkat suku budaya. Nggak, maksudnya mentang-mentang lo orang Sunda, lo semua nilainya film yang Sunda gitu nggak? Nggak dong. Malah sekarang ini tertarik ke budaya Batak gitu. Lo sendiri gimana, Pik? Ya nggak nyangka kalau film Ngeri-Ngeri Sedap itu bisa lolos ke nominasi Oscar ya. Terus jarang juga film dengan budaya Batak itu. Saya lihat rata-rata ngangkatnya budaya Jawa. Jawa sentris ya. Jawa sentris, dan baru kali ini kita melihat adat budaya Batak, dan di sini dibentur-benturkan loh adatnya itu. Betul. Dibentur-benturkan ketika seorang Batak harus punya pasangan orang Sunda, ketika orang Batak semua ya. harus tinggal dengan Jawa ya, harus tinggal di Jawa, dan orang Batak yang selalu dituntut menjadi sarjana hukum, tapi dia malah jadi pelawak. Ini konflik yang cukup menarik untuk diangkat di dalam sebuah film, dan pesannya nyampe banget ketika di akhir ya. Meskipun di awal kita ngerasa wah ini film ringan banget gitu ya, ringan banget, di menit-menit akhir kita ngerasa bahwa wah ini benar-benar nyampe nih. Artinya ada sesuatu yang Benedion bisa memberikan mendeliverikan pesan ke penonton itu pas di adegan klimaks. Di adegan klimaksnya. Kalau lihat dari sinematografi, jujur kalau saya bilang kalau dari sinematografi masih kalah jauh dengan Before Now and Then, juga dengan yang seperti Dendam dan Gara-gara Warisan ya. Dia itu menang di ininya pemandangannya juga sih. Pemandangannya kan bikin sinematografinya jadi keangkat gitu. Ya. Terus sama artis. Tapi ada yang menarik nih. Yang long scene itu. Long scene dan one take itu keren banget sih kalau menurut yang menjelang di konflik itu kan. Actingnya totalitas. Nah, di situ puncaknya kan di situ. Ya, Saya jadi penasaran berapa take gitu. berapa kali take ya, tapi yang jelas itu one take. One take. Dan long scene. Long scene. Panjang. Ya. Scene panjang yang diambil dalam satu kali take. Butuh effort yang cukup besar ketika kita ingin membuat sebuah adegan yang panjang kemudian hanya dalam satu kali shot ya, dalam satu kali take apa shot ya? Satu shot sih. Satu shot ya. Nggak satu shot ya, tapi kita follow kan itu ya. Iya, follow. Ya, jujur aja sih kalau menurut gua mah ya. Jujur aja ya kalau menurut gua mah ini film bagus, pesannya nyampe, actingnya oke, emosinya dapet gitu. Mungkin ini karena masalah selera mungkin ya, mungkin karena masalah selera karena gue itu sering suka sama plot yang agak non linear, nggak terlalu lurus gitu ya. Mungkin karena itu sih kenapa gue lebih suka sama Before Now and Then sama Seperti Dendam gitu. Jadi kalau memang Ngeri-Ngeri Sedap ini kita bisa nikmatin alurnya itu seperti benar-benar air mengalir sampai ke muara gitu ya. Dan untuk kita yang memang mencari sesuatu yang tanpa harus berpikir berat, sepertinya ini akan cocok gitu, akan cocok banget gitu, dan cukup menghibur. Nah, ini di long scene itu yang one shot itu ada yang menarik nih. Mereka kayaknya gunain teknik masking tuh di bagian refleksinya ya. Kenapa bisa ngambil kesimpulan kayak gitu? Karena
apa rametek apa ya kurang ya kelihatan aja gitu kita Ada kedip-kedip ya, ada kayak Iya, flicker betul. di cerminnya ya. terus ada kayak apa sih putih-putih gitu. Ya, ya. Nah, itu kelihatan terus sama yang continuity yang dialog bapak sama siapa tuh? Pandita. Nah, itu ada continuity yang lepas gitu. Jadi Ada loss ya. Ada loss. Lost continuity. Tapi terlepas dari kekurangan itu, overall sih Oke. oke gitu, oke, dan kita mengapresiasi banget film ini bisa masuk Oscar. Kita doakan juga Mudah-mudahan tahun ini Indonesia bisa masuk, bukan bisa dapat lah, bisa dapat penghargaan di ajang perfilman internasional yang boleh dikatakan paling bergengsi ya. Lawannya siapa aja nih? Oh, banyak lawannya. Belum riset. Lawannya banyak tapi belum riset kita. Yang jelas banyak dari biasanya sih Jepang, Korea, India itu kan keren-keren. Kayak gitu. Kalau ke film-film box office mungkin masih jauh lah, masih jauh. Tapi mudah-mudahan juga nyelip lah tahun sekarang gitu ya. Yang biasanya sih kan kadang-kadang wah ini film biasa aja tapi tiba-tiba jadi juara gitu kan. Kayak Black Wallet dulu kan. Film digarap biasa-biasa aja ternyata juara. Film 1000 yang biasa-biasa aja juara tapi didiskualifikasi. Panggil Saraksa juga enggak? Iya, Panggil Saraksa juga Underrated. Jadi ya mungkin ada keajaiban, mudah-mudahan Ngeri-Ngeri Sedap ini bisa berhasil di Oscar. Tapi bukan underestimate, tapi secara kualitas ya terlepas dari kekurangan tadi, lupakanlah kekurangan tersebut. Dari segi cerita udah benar-benar kuat banget, mewakili Indonesia banget. Jadi film ini adalah Indonesia banget. Benar, itu setuju. Indonesia banget. Dan itulah yang mampu menjual di negara luar. Wing-wing lewat ya. Outdoor ini Outdoor, ya, studio outdoor. baru. Serasa nyari mindah-mindah rasa lah. biar nggak repetitif Bang. tiap minggu kayak di di dalam terus ya. Sekarang kita coba ada udara segar, ada. Karma mungkin di tempat camp. Boleh di tempat camp. Kayak gitu. Oke. Kalau lu nilai yang ngasih rate nih, atau boleh di review dulu deh kelebihan dan kekurangan film ini dari Fikri dulu. Kelebihannya sih ceritanya mudah dipahami, terus nyampe juga ke penonton. Sinematografi juga lumayan bagus lah kalau gitu. Terus actingnya juga bagus. Gue acting Indra Jegel nih. Dia bukan orang Batak tapi bisa dia Batak bukan banget orang gitu. Batak, kemudian tapi dia mampu enggak gini. Indra Jegel biasanya kan Vibe-nya komedi gitu ya, komedi gitu, pecicilan kayak gimana gitu ya. Tapi di film ini jadi serius banget gitu, anak pendiam gitu ya. Anak pendiam. Kemudian Lolok sih, kemudian ada Boris Bokir yang ya mereka bisa acting ternyata gitu loh. Yang paling seru itu ketika ya ini pas Sarma itu mengungkapkan bahwa perempuan itu harus selalu menurut dengan laki-laki dan dia mengorbankan semuanya mengorbankan mimpinya demi kakak saudara-saudaranya yang laki-laki gitu kan. Kena banget itu, sedih. Di situ kena banget emosinya dan nggak nyangka Lolok bisa berakting seperti itu, Boris Bokir bisa seperti itu. Juga Arswendi yang sebelumnya kita nonton di Before Now and Then dengan Sundanya gitu ya. Kalau di asli Minang kemudian tiba-tiba berubah jadi Batak dan karakter Bataknya dapat banget gitu. Dapat banget. Dan lagi-lagi tokoh bapak yang angkuh. Tokoh bapak yang penuh dengan tokoh bapak yang kolot kalau menurut saya. Kolot. Dengan pikiran ortodoks. Dan yang paling itu yang jadi ibu tuh Tika Pangabean. Nah itu kan asli Batak ya, cuman kayak logatnya tuh nggak kurang kerasa Bataknya gitu ya. Ya justru ada beberapa yang lost ya, ada beberapa kalimat yang ngerasa lo kok jadi Indonesia banget, maksudnya lo kok jadi Jakarta banget gitu. Logat Bataknya malah jadi hilang. Tapi Arswendi ini konsisten dari awal sampai akhir. Ya kalau Lolok kan memang pembawaannya di stand up juga kan seperti itu kan. Boris Bokir juga sama.
Nah, terus apa lagi? Ada yang mau sampaikan? Udah sih paling gitu aja. Coba kalau Reno gimana? Ini dari cerita dari awal sampai pertengahan ngerasa kayak apa? Ya oke, kita bisa nebak alurnya, tapi pas di ending pas si ibunya itu ngungkapin kebenaran bahwa mereka itu lagi acting. Terus ada plot twist kalau si Sarmanya itu udah dikasih tahu sama bapaknya. Oh itu kejutan. Jadi minimal ada satu lah yang bikin ada wow efeknya gitu. Nah itu keren sih. Nah terus kita scene yang paling saya nikmati adalah ketika proses si bapak turning point di situ. Itu keren banget sih menurut gue. Yang menghampiri anaknya satu-satu. Iya, ngedatengin anak ke Bandung, kemudian ke Jawa, ke Jogja apa di mana tuh? Jogja, ke Jakarta ya. Itu keren banget, dan kita nggak nyangka bakal seperti itu. Nah kalau nilai berapa nih? Kalau kemarin kan kita udah kasih Before Now and Then, saya 8,5. Kalau saya lupa lagi. 8 ya, 8 ya? masalah 8. Ya sekarang 8 juga sih. Sama 8 ya. Sama. Gua 81 lah. 81. Ya 83 deh. masih tinggi Before. Selera, kembali ke selera ya. Bukan berarti film jelek. Bukan berarti kita dukung film Sunda doang. Nah, itu. Tapi ini memang film bagus juga. Dan apa sahabat Prokasma atau teman-teman Prokasma, gue lupa lagi nih. Sobat Prokasma kan? Sobat Prokasma ya. Insya Allah dalam jangka waktu sebulan ke depan juga kita bakal produksi sebuah film pendek ya, sebuah film pendek yang kemarin sempat bimbang karena RFA selalu mengedepankan tokoh utama perempuan. Setelah melewati perjalanan panjang hampir 1 minggu ya. Dari mulai bikin di treatment 2 minggu ya, 2 minggu kurang sampai tadi malam akhirnya gua mutusin bahwa yang menjadi cerita ini POV-nya adalah POV bapak. Dan kayaknya nyambung banget dengan ceritanya ceritanya yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Nyambung juga sama ngeri-ngeri sedap. Nyambung sama yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi bahkan jadi referensi ya. Iya, benar. Jadi referensi kayaknya kegelisahan seorang bapak ketika jangan dulu bocorin ceritanya. Pokoknya tentang sebenarnya kekeluargaan juga ya, sama drama keluarga 1 orang perempuan 3 orang laki-laki sama persis dengan ngeri-ngeri sedap. Tapi itu kebetulan. Oke, kita doakan sekali lagi Missing Home atau ngeri-ngeri sedap ini bisa berjaya di Oscar. Amin. Atau salah satu ajang penghargaan paling bergengsi di dunia. Dan buat kamu yang pengen kita terus berkarya, kita juga coba sediakan untuk teman-teman yang pengen berbagi di saweria.co/RFA29. Kalian juga kalau mau ada sponsor buat film pendek kita, film judulnya Bapak ya. Kasih tahu judul aja. Judulnya Bapak. Kalau kalian mau sponsor, mangga bisa di chat atau DM di Instagram kita, Rumah Film Avandi. Nah, terus kita juga punya website namanya apa? rumahfilmavandi.com. .card. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kita juga nerima masukan ya, kritik ya, barangkali silakan komen lah. Buat nanti ke depan kita bakal ngomongin apa, atau misalkan ada film, pengen dong film aku direview gitu. Boleh aja. Film pendek juga boleh. Terutama untuk yang teman-teman sineas Kuningan juga ya. Sineas Kuningan atau teman-teman yang pengen ada film kesukaannya kemudian pengen direview oleh kita bukan berarti kita ngerasa jago, tapi karena kita berbicara sebagai seorang penonton, sebagai seorang penikmat film, dan ini adalah menjadi salah satu bahan kita juga untuk referensi, karena seorang filmmaker itu tonton, buat. Kalau penulis buku kan baca, tulis. Kalau kita tonton, buat. Kayaknya minggu depan kita bahas
dari Kuningan Kenangan. Kayaknya kita udah nyampe berapa episode tuh? 5 episode ya, 5 episode ya. Cukup deh kita recap aja nih. Oke, dari mulai episode 1 sampai episode 5 ya. Oke. Tapi saya nanti mungkin agak sedikit lebih tidak objektif karena gue yang bikin. Kita yang objektifnya kita berdua. Oke. Ya. Depan produsernya. Oke, makasih semua untuk teman-teman yang sudah gabung di sini. Sampai ketemu minggu depan dan salam. Adios, amigos. Abdi Permios. Prokasma program podcast kita semua.